Allah berfirman tentang amal kebaikan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Di sebuah malam yang penuh keberkahan, Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Dalam cahaya rembulan yang lembut, Nabi mulai menceritakan kisah luar biasa tentang seorang hamba Allah yang terakhir masuk surga. Pada hari yang ditentukan, Nabi bercerita ketika sinar matahari terkahir menyisir bumi beserta langit dan bumi menggulung seperti gulungan kitab, manusia berdiri di hadapan Sang Pencipta. Dalam keheningan yang menggetirkan, semua amal perbuatan yang pernah dilakukan merekalah yang menjadi saksi bisu. Pada hari pembalasan umat di akhirat, tak ada yang tersembunyi. Setiap perbuatan, baik yang besar maupun kecil, kini menjadi jelas. Manusia menemui kebenaran sejati tentang diri mereka. Dihadapkan pada akibat perbuatan mereka yang kini menggantung seperti kisah yang belum berujung, sebuah catatan hitam atau putih menjadi cermin hati, dan manusia menyadari nilai sejati dari hidup mereka. Pada hari itu, keadilan hakiki berbicara tanpa celah. Umat yang menderita di dunia karena ketidakadilan mendapati keadilan di akhirat. Hari pembalasan umat akan menjadi kisah tentang kebijaksanaan yang maha kuasa, yang menyusun setiap tindakan manusia dengan sejuta makna. Setelah bumi melewati serangkaian peristiwa pada hari kiamat, manusia memasuki tahap penilaian. Setiap amal kebaikan dan keburukan diperhitungkan secara detail dan setelah proses hisab selesai, setiap jiwa menemukan tempatnya di surga atau neraka. Namun, dalam kebijaksanaannya, Allah yang Maha Pengasih berkehendak memberikan rahmatnya kepada sebagian hambanya. Meskipun berada dalam neraka, ada yang pernah menyembahnya, walau hanya sesaat. Kebaikan yang tersembunyi dalam kegelapan dosa mungkin berupa sujud yang tulus, doa yang sungguh-sungguh, atau momen-momen kecil ketika hati mereka merindukannya. Allah memerintahkan beberapa malaikat untuk menjelajah neraka, mencari mereka yang pernah bersujud hanya kepadanya. Malaikat-malaikat itu menyusuri setiap sudut neraka dengan cermat, mencari bekas-bekas sujud yang masih utuh di dahi mereka dan tidak terbakar oleh api neraka yang menyala ganas. Beberapa bekas sujud terlihat besar dan jelas, menyiratkan ketulusan dan keikhlasan dalam ibadah. Sementara bekas-bekas yang lain mungkin samar dan kecil, mencerminkan keberanian seseorang dalam menyembah Allah meski di tengah cobaan dan godaan dunia. Inilah saat ketika rahmat Allah menembus bahkan ke dalam api neraka, menyelamatkan mereka yang masih menyimpan kecintaan dan kesucian hati, walau hanya sekejap dalam sujud kepadanya. Hari itu, keadilannya bersinar terang, dan rahmatnya meliputi setiap aspek kehidupan, bahkan di dalam neraka sekalipun. Ketika mereka semua itu ditemukan dan diangkat dari neraka, keadaan tubuhnya hitam terbakar seperti arang. Kemudian dituangkan kepada mereka maul hayah, air kehidupan, dan mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya bibit tumbuhan di tanah bekas banjir dalam keadaan segar dan sebaik-baiknya penampilan. Sekali lagi Allah memasang mizan, timbangan amal, dan sebagian besar dari mereka dipersilahkan memasuki surga karena keburukan dan kejahatannya telah habis setelah dicuci di neraka. Tetapi tertinggal satu orang di antara surga dan neraka. Walaupun keburukannya telah habis terbakar di neraka, tetapi sisa kebaikannya tidak cukup memberatkan mizan untuk bisa mengantarkannya ke surga. Dia itulah orang terakhir yang akan masuk surga karena kasih sayang dan rahmat Allah. Tetapi tampaknya Allah tidak akan membiarkannya begitu saja memasuki surga tanpa menguji hambanya terlebih dahulu sebagai bentuk kasih sayangnya, sekaligus memaksimalkan kegembiraannya ketika nantinya ia masuk surga.
Dengan hati yang penuh ketakutan, Allah menyuruh ia menghadapkan wajahnya ke arah neraka yang begitu ganas untuk dilihat dan tidak satupun manusia tahan azabnya di neraka. Setelah beberapa waktu lamanya, ia berdoa dan memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka ini, baunya amat menyakitkan diriku, dan panasnya bisa membakarku." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?" Orang itu berkata, "Tidak, ya Allah, demi kemuliaan-Mu." Kemudian Allah membuat semacam perjanjian dengannya untuk tidak meminta lagi, dan Allah memalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Ia bersyukur telah dihindarkan dari pemandangan neraka dan melihat pemandangan surga. Tetapi namanya manusia yang masih memiliki nafsu saat itu telah menjadi nafsu yang diridhoi Allah dan nafsu yang ridho kepada Allah. Melihat pemandangan yang begitu indah hanya dari kejauhan, bangkit keinginannya untuk melihat lebih dekat, tetapi ia terhalang dengan perjanjian yang telanjur disetujuinya dengan Allah. Karena itu ia hanya diam, beberapa saatnya ia diam, tetapi pergolakan hati dan nafsunya untuk lebih dekat kepada surga tidak pernah diam. Tampaknya ia tidak tahan lagi untuk meminta, berdoa, walau telah berjanji untuk tidak meminta. Ia menyadari tidak ada yang paling sabar, paling memaafkan, yang tidak pernah jemu untuk mengabulkan walau tidak pernah mematuhinya dan selalu melanggar larangannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaannya saat itu tidak lepas sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah. Kalau bukan Allah yang mengadilinya saat itu, pantasnya ia tetap berada di neraka selama-lamanya. Ia memberanikan diri untuk berdoa, meminta lagi, "Wahai Tuhanku, bawalah aku ke dekat pintu surga." Allah berfirman, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta lagi, selain yang telah engkau minta sebelumnya?" Dan dijawablah olehnya, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhlukmu yang paling malang." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?" Orang itu berkata, "Tidak, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lain lagi." Itulah sifat hamba Allah yang selalu berubah-berubah atas keinginannya. Jadi tidak salahkah manusia tempatnya salah dan teruslah memohon maaf kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian Allah membuat semacam perjanjian lagi dengannya untuk tidak meminta yang lainnya lagi dan Allah mendekatkannya ke pintu surga. Ia sangat gembira dengan tempatnya tersebut. Keindahan surga, bunga-bunganya, kemewahan-kemewahannya, gemerlap-gemerlapnya dan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan olehnya terlihat di depan matanya tanpa halangan. Setelah beberapa waktu lamanya menikmati pemandangan surga yang penuh kenikmatan itu, lagi-lagi nafsu manusianya tergerak untuk bisa memasuki surga, tidak sekedar berdiri di pintunya seperti saat itu, tetapi teringat akan janji yang telah diberikannya kepada Allah. Ia jadi terdiam. Pergolakan nafsu dan hatinya makin menggelora. Dan hal itu memang digerakkan oleh Allah. Karena itu ia nekat untuk melanggar janjinya dan berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah berfirman kepadanya, "Sayang sekali, wahai anak Adam, alangkah hianatnya dirimu. Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta sesuatu lagi selain permintaanmu sebelumnya?" Lagi-lagi ia berkata dan memohon, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhluk yang paling celaka." Allah tersenyum mendengar pernyataannya tersebut dan mengizinkannya memasuki surga. Baru beberapa langkah di surga, Allah berfirman, "Mintalah segala apa yang kamu inginkan dengan engkau memohon, itulah tandanya engkau seorang hamba yang ingat akan Sang Pencipta." Tentu saja orang tersebut sangat gembira mendengar perintah Allah tersebut. Ia menyebutkan permintaan dari semua apa yang dilihatnya tersebut, termasuk beberapa hal yang terlintas di pikirannya. Setelah ia kehabisan permintaannya dan berhenti berbicara,
Allah berfirman kepadanya, "Teruslah memohon dan meminta karena inilah pembalasan kebaikanmu atas yang engkau lakukan di dunia walaupun hanya sebesar biji sawi." Allah menyebutkan sesuatu yang belum masuk dalam permintaannya, dan ia segera memohon untuk diberikan tambahan seperti itu. Beberapa kali Allah mengingatkan beberapa hal dan kenikmatan kepadanya, dan ia memohon untuk bisa diberikan tambahan seperti itu. Akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau telah puas?" "Saya telah puas, ya Allah ya Tuhanku yang maha segalanya," katanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuknya, "Bagimu, apa yang telah engkau minta itu semuanya, dan tambahannya sebanyak itu pula," artinya dilipatkan 2 kali dari daftar permintaannya. Itulah cerita baginda Rasulullah kepada sahabatnya, yang mana manusia terakhir yang diizinkan Allah untuk memasuki surganya yang maha indah tiada tara. Dalam cerita ini dapat dipahami sekecil apapun kebaikan yang diperbuat akan dapat perhatian sama yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.